tapi saya pernah ke Ngawi juga. Ini sebenarnya suasananya dingin ini karena lereng bukit. Lagi panas ya. Karena saya pernah juga pergi ke Ngawi. Alhamdulillah. Memang dari Surabaya baru ke Ngawi itu. Tapi saya juga di jalan, terima kasih banyak. Yang bawa mobil, alhamdulillah badannya sama kecilnya sama saya. Jadi saya juga enak tidurnya di mobil. Iya. Sekali dia rem saya jatuh ke dalam. Saking kecilnya. Jemaah, baiklah saya mulai ceramahnya. Harus lama di sini. Perjalanan naik pesawat 1 jam, di mobil 3 jam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. la ilaha tandure rasulile tari coroyo royo tak sanggup temanten hanya caangon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo baso Dodotira kumitir bedaing pinggir Domono julatono ya surao suraio. Jemaah, kenapa? Bisa. Cuma saya orang ngerti. Bisa orang ngerti doang. Karena waktu di pesantren kita pelajari juga nih. Cuma saya nggak tahu arti. Tapi yang jelas saya suka kamu ini. Sampai saya hafal. Baik, semua yang hadir, ada 4 mutiara yang kita miliki. Jaga mutiara itu. 4 mutiara itu adalah akal, adalah agama, adalah sifat malu, dan adalah amal ibadah. Dijaga ya. Yang pertama, jaga akalnya. Yang kedua, jaga agamanya. Bagus ini. Tradisi-tradisi agama yang dijadikan tradisi. Inilah hebatnya Indonesia ini. Agama dijadikan tradisi. Salat berjamaah. Agama jadikan tradisi. Contoh, Ramadan itu semarak, buka puasa bersama, tarawih bersama. Itu hebat itu. Sifat malu itu dijaga, itu mutiara itu. Alhamdulillah, malu kalau tidak datang ada acara keluarga. Nggak malu. Pak Ninik aja datang dari jauh-jauh. Pak Nanik ya? Pak Nanik datang jauh-jauh sama keluarga. Udah seminggu di sini. Masa kita tidak datang? Padahal rumah kita deket. Datang ya? Ibu kok mirip baju saya? Lebaran. Sponsor. Jangan-jangan kita seragam. Sponsor. Ini baju lebaran saya tahun ini. Harus saya pakai. Alhamdulillah.
Karena kenapa saya pakai ini? Ini kemarin juga dari Surabaya dikirimin. Jadi saya pakai khusus di Surabaya. Jamaah. Lanjut. Yang berikutnya, jaga akal. Manusia itu diangkat derajatnya karena akal. Maka anak-anak kita disekolahkan. Betul. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat beberapa derajat karena ilmu dan iman. Nabi Sulaiman jadi kaya gara-gara ilmu. Ditanya, mau harta, jabatan atau ilmu? Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Lebih memilih ilmu. Jamaah. Tapi keempat-empat ini akan hilang. Yang pertama, akal akan hilang. Disebabkan karena suka marah. Nih bagus ini, saling memaafkan. Namanya halal bi. Tahu nggak halal bihalal? Tahu nggak halal bihalal? Halal bihalal itu saling menghalalkan. 1, 2, 3 saling menghalalkan. Iya, saling menghalalkan, saling memaafkan. Halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Iya, di luar negeri tidak ada. Karena halal bihalal itu produk Indonesia yang dipelopori oleh Presiden pertama kita, Bung Karno, atas usulan Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama. Apa usulannya? Bikin aja acara halal bihalal. Karena Bung Karno pusing. Setiap hari Lebaran sibuk terima tamu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Selama 1 bulan. Jadi yang kata Bung Karno, yang bikin saya capek, kalau Lebaran terima tamu. Terima tamu. Terima tamu tiap hari, pagi siang malam. Kata Kiai Haji Wahid Hasyim begini, bapaknya Gus Dur. Kata Kiai Haji Wahid Hasyim, gimana kalau bikin acara di satu tempat, di satu hari, di satu waktu, 1 kali ketemu. Ya juga ya. 1 kali baju seragam. Bajunya biru dongker lagi. Ini biru mahal ini. Ada 1 jamaahnya juga baju biru. Oh, kaos itu. Insya Allah. Jamaah. Lanjut. Maka diadakanlah halal bihalal. Waktu itu saya tidak hadir. Oh, belum lahir ya. Saya belum lahir waktu itu. Setelah Bung Karno lengser orde lama, datanglah orde baru, Pak Harto. Maka dirubahlah, bukan halal bihalal, tapi open house. Tapi ternyata walaupun sudah diganti open house, halal bihalal tetap eksis. Kenapa? Karena ternyata halal bihalal itu lebih melekat sama kita. Halal bihalal. 1, 2, 3. Halal bihalal. Saling menghalalkan. 1, 2, 3. Saling menghalalkan. Saling menghalalkan. Saling menghalalkan. Saling menghalalkan, ya. Kenapa halal bihalalnya di tanggal 1 Syawal, di bulan Syawal? Kenapa?
Kenapa? Nah, ya, karena jamaah, karena kita sudah dibersihkan oleh Allah di bulan Ramadan. Dosa kita sudah digugurkan. Siapa yang datang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya, yang datang taruh malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, yang datang taruh malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala atam Quran, yang datang taruh malam kelima Ramadan diberikan pahala seperti orang yang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita diijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik siratan mustaqim, 8 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Amin. Kalau masih ada dosa, maka dihapuskan lewat zakat fitrah. Kalau masih ada dosa, dihapuskan lewat salat Id. Salat Id itu wanita halangan pun datang ke lapangan. Meskipun tidak salat, yang penting datang supaya digugurkan dosa-dosanya. Walaupun hanya duduk di lapangan, tidak usah salat. Saya halangan mah, datang juga. Oi. Datang. Udah ada. Meskipun halangan. Karena lebaran itu penghapus dosa. Sepanjang jalan kita berangkat sampai pulang, itu diampunkan dosa-dosa. Bahkan semua tanah yang kita pijak itu mendoakan kita. Makanya kalau pergi lebaran, lewati jalan yang berbeda sama pulangnya, jangan sama. Pergi lebaran lewat ke masjid, pulang lebaran lewat kuburan. Iya. Ya kalau kuburannya jauh ya langsung pulang aja di rumah dulu. Nanti sore baru pergi ziarah kubur. Melewati jalan yang berbeda supaya banyak yang kita temui. Oke? Kemudian salat Idnya 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Kenapa 7 kali takbir? Menghapuskan dosa 7 bagian di atas. Yang mana itu? Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 7. Ulangi. Ada berapa yang dihapuskan 7 takbir rakaat pertama? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu makanya rakaat pertama 7 takbir. Jatuh Iya, kayak motor enggak lihat. Hampir masuk di got dia. Dia heran kenapa ustaz jamaah ada di sini. Mana nggak ada spanduk di depan kalau saya datang. Ini betul-betul acara rahasia. Rahasia. Bagus. Saya senang. Jamaah. Karena saya datang sendiri, tidak pakai manajer, tidak pakai asisten. Malah tongkat saya ketinggalan di mobil. Biasanya saya pakai tongkat. Jamaah. Rakaat pertama berapa kali takbirnya? 7. Sudah ada penjolikan.
Rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Yang mana dosanya? 1, 2, 3, 4. Ya sudah cukup. Ulangi. 5 dosa bagian di bawah yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi penghapus dosa. Jadi rugi orang yang lebaran tidak pergi salat Id. Ini kayaknya enggak pergi salat Id ini. Ketiduran. Enggak pergi salat Id, alasannya halangan. Padahal pergi. Makanya salat Id itu sebaiknya di lapangan. Meskipun masjid membuka, sebaiknya masjid buka lapangan depannya. Kenapa? Supaya wanita halangan pun bisa datang, anak kecil pun datang, dan pembaca khutbah kayak tadi bagus tadi baca khutbahnya. Enggak Pak, 5 menit. Senang saya. Tadi saya bilang ini yang benar ini. Saya tadi takut ke masjid, takutnya saya tertidur di masjid. Mending saya salat di rumah aja, ambil duhur dan asar jamaah taklim kasar. Karena jangan sampai saya ke masjid, 1, saya disuruh khutbah. Kasihan yang punya jadwal. Kadang-kadang kita datang, penulis nasional silakan naik. Yang tadi siapin khutbahnya gak jadi, nangis dia. Yang kedua takutnya nanti kalau dia orang lain ceramah khutbah panjang. Saya bisa dengar tadi, mantap ini khutbahnya. Yang ambil siapa sih? Ada tuh namanya nih. Sama. Bapaknya yang gendong anaknya. Iya anaknya. Dia sayang anaknya, cucunya itu anaknya. Dia gendong, emaknya santai, bapaknya yang gendong. Baiklah kita mulai ceramahnya. Belum. Jadi penghapus dosa. Jadi Allahumma innaka aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang kita minta. Kan mau ngerti ya. Yang kita minta apa? Penghapus Dosa. penghapus. Makanya kalau orang sudah Syawal kembali ke nol. Malah kita dianjurkan pergi ziarah kubur di bulan Syawal. Karena di bulan Ramadan penghuni kubur diistirahatkan. Sebelum Ramadan kita dianjurkan ziarah kubur. Setelah Ramadan ziarah kubur lagi. 2 kali kita ziarah kubur. Sebelum Ramadan kita ziarah kubur supaya puasa kita lancar. Karena ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Siapa itu? Anak yang durhaka sama orang tua. Makanya datang ke kuburan orang tua sebelum masuk Ramadan. Karena kalau kita tidak pergi ziarah kubur, kemungkinan besar kita nangis di waktu sahur. Kenapa nangis? Ingat mama, ingat bapak, ingat saudara. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur, enak itu plong. Karena apa kebiasaan kita di tahun-tahun kemarin itu kembali terulang. Kita sahur bareng, aduh sedihnya itu. Jamaah. Lalu Ramadan, penghuni kubur diistirahatkan. Tidak ada pertanyaan dalam kubur, tidak ada siksaan dalam kubur. Bahkan siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran. Pending dulu. Pending. Tidak ada pertanyaan dalam kubur ketika Ramadan. Maka siapapun yang meninggal di bulan Ramadan itu cuma dimasukkan di kubur, lalu tidak ada pertanyaan. Nanti pertanyaan itu di malam takbiran. Makanya malam takbiran kita semua pada nangis. Allahu Akbar, Allah
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar walillahil hamd. Satu kali aja ya, jangan diulang lagi. Nanti kaget kampung sebelah. Kira kita baru lebaran. Jamaah. Jamaah. Di malam takbiran, semua penghuni kubur pada nangis. 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 Jamaah. Nangis. Bukan. Ada fotonya waktu masih muda. Konangan, Pada konangan. nangis. Oh berarti waktu masih muda nangis ya. Rocker ya. Dulu penyanyi ya. Oh iya. Tomboy dulu ya. Jemaah. Lanjut. Wah, makanya datanglah ziarah kubur di 1 Syawal. Habis salat Id, sebaiknya hari itu juga kita pergi. Karena para penghuni kubur nungguin kita. Angkat tangan yang sudah datang ziarah kubur. Belum ya? Udah semua. Datang ya. Iya, datang ya. Karena katanya penghuni kubur itu nangis, makanya tidak boleh takbirnya kalau belum waktunya. Tapi gimana dengan alira yang kemarin lebaran? Tanggal 5 dia lebaran. Cepat sekali di bumi kidul. Dan alhamdulillah enaknya ini tahun ini Muhammadiyah, NU, pemerintah, Mekah itu bersamaan semua tanggal 12. Tidak ada yang beda. Alhamdulillah. Biasanya Mekah lebih dulu. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bersamaan semua. Baiklah semuanya. Yang pertama saya mau sampaikan, mudah-mudahan ini jadi agenda rutin setiap tahun. Amin. Tapi ini tolong dicatat baik-baik karena ini bagian daripada kebiasaan kita yang bagus. Ingat ya, kebiasaan. 1, 2, 3. Kebiasaan. Dibiasakan. 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 Jamaah. Hei. Kalau orang berbuat baik itu gampang. Orang jahat pun bisa berbuat baik. Yang mana orang baik? Orang baik itu bukan karena berbuat baik, tapi orang baik itu karena terbiasa berbuat baik. Ulangi, terbiasa. Jadi harus dibiasakan. Ya Allah, baru salaman dia dari tadi duduk. Baru sadar ya. Baru sadar. Dicari-cari ternyata ada di belakang ya. Iya. Makanya halal bihalal itu bermakna cair. Halal bihalal itu bermakna lurus. Meluruskan benang kusut. Halal bihalal itu menghangatkan suasana. Jadi halal bihalal itu sangat penting. Karena kenapa? Mengantarkan kita jadi mulia. Alhamdulillah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang dikeluarkan Allah ganti lebih banyak daripada itu. Iya, semuanya diganti. Namanya juga anak-anak. Ternyata dia haus juga. Pintar banget dia. Sambil minum es, makan kacang. Jamaah. Mantap.
Ada namanya lagi gini. Mencairkan suasana. Apa-apa. Ini pintar ini anak. Masya Allah. Bagus. Kalau ada halal bihalal, bawa anak, bawa cucu. Supaya saling kenal. Oke? Supaya saling kenal. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Oke. Terserah saya. Pokoknya sengaja saya tidur supaya saya semangat ceramahnya. Ada 7 amalan. Jadi ada berapa amalan? 7. Ada 7 amalan yang bagus kita lakukan. Lakukan ini 7 ya. Silakan buka handphonenya, catat sebagai oleh-oleh dari saya. 7 amalan yang bagus kita lakukan. Lakukan ini 7. Jadi baru mulai ceramahnya. Mulai. Tadi mau konima. Mukadimahnya panjang. Tapi tadi khutbahnya bagus banget itu. Iya, cepat ya. Itu 5 menit ya tadi. Oh iya, 5 menit ya. 5 menit. Itu benar itu. Karena tidak boleh khutbah lebih panjang daripada sholat. Panjangkan salatmu, pendekkan khutbahmu. Itu yang benar tadi. Saya tadi dengar, hebat itu. Cepet. Lanjut. Yang pertama, tulis. Ya, Ustaz. Jangan direkam. Kalau direkam, nanti memorinya penuh, saya dihapus. Catat. Yang pertama, muhasabah. Apa? Tulis muhasabah. Lakukan 7 ini setiap hari. Amalan harian. Yang pertama muhasabah. Wah, sudah muncul dari kanan. Tadi lewat sini. Lewatnya sini. Dia muterin rumah. Lah, maknya mana? Maknya lagi ngadem. Dalam. Yang pertama, muhasabah. Isi muhasabah ada 4. Isinya muhasabah ada 4. Jadi yang pertama muhasabah, isinya 4. Yang pertama, tadi kan di sini, kenapa ada di sana? Oh, bajunya miring, bajunya kembar. Jemaah, yang pertama ingat dosa. Astagfirullah. Jadi yang pertama ingat dosa. Orang yang baik itu senantiasa mengingat dosa supaya tidak diulangi lagi. Betul. Ingat dosa ya. Ingat dosa ya. Ingat dosa. Kalau ingat pahala jangan. Lupakan kebaikanmu, lupakan pahalamu. Yang diingat dosa, oke? Supaya jadi ikhlas, jangan ingat pahala. Yang diingat dosa. Yang kedua, mohon ampun. Jadi kalau mau bermuhasabah, yang pertama adalah ingat dosa, yang kedua mohon ampun. Ingat ya, kalau kita sholat itu, kak, ini kursinya satu. Ya, oh kesini. Makasih ya, baik banget sih. Kayaknya ini panas deh. Wow, panas. Jamaah, sebenarnya ini kursi sudah disiapkan untuk jamaah yang di dalam, tapi lagi dia suka di dalam. Ini bagus lah. Jamaah, yang pertama apa? Ingat dosa. Ingat dosa. Yang kedua mohon ampun. Apa dia mohon ampun? Minta arahan. Makanya kalau kita salat, yang kita lakukan Assalamualaikum 2 kali. Baru setelah itu istighfar. Coba lihat.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum yang pertama itu menyambut salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah. Buat salat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Menutup salat yang sekarang. Kalau salat duhur. Jadi salat kita tidak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullah. Selesailah salat maghribku. Itu. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat duhur. Assalamualaikum warahmatullah. Selesailah salat subuhku. Jadi menutup salat itu di salam yang kedua, menyambut salat yang pertama, salat berikutnya di salam yang pertama. Kemudian astagfirullahaladzim. Apa istighfar? Kenapa kita baca istighfar? Jangan sampai waktu salat kita mengingat yang lain, bukan mengingat Allah. Maka istighfar. Jadi yang pertama apa tadi? Muhasabah isinya? Ingat dosa. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga taubat. Apa artinya taubat? Kembali ke jalan. Nih. Ihdinas siratal mustaqim. Menuju jalan yang lurus. Tiba-tiba dia berdosa, miring. Maka disuruh taubat. Taubat artinya kembali. Kalau dia salah jalan itu motor, muternya jauh. Makanya selalu minta arahan, mohon ampun. Minta petunjuk di mana jalannya. Tanya-tanya orang supaya tidak nyasar. Karena kapan nyasar, muternya jauh. Betul tidak? Karena saya tidak tahu jalan, mending saya tidur. Biarlah yang bawa mobil yang tahu jalan. Karena Bu Nani udah bilang, Ustaz agak jauh tuh perjalanan dari Surabaya ke rumah saya di Ngawi. Gak apa-apa, saya sudah antisipasi tidur. Masih kurang. Itu pun masih kurang. Tidur lagi saya. Betul-betul. Hari Lebaran betul. Saya cuma terima tamu sampai duhur. Habis itu duhur tidur sampai asar. Asar pergi ziarah kubur. Habis itu tidur sama anak. Anak-anak saya lagi di Makassar, lagi liburan. Kita tidur aja kerjanya. Karena capek kali. Bocah-bocah udah pakai helm, mana motornya udah kurus. Lanjut. Yang keempat, isi muhasabah, bikin rencana baik. Nah itu. Jadi bukan hanya ingat dosa, kemudian mohon ampun, kemudian taubat. Yang empat ini harus tambah. Apa itu? Bikin rencana baik. Tutupilah kekuranganmu dengan kebaikan. Tutupilah dosamu dengan amal baik. Dia jahat, tapi kan dermawan. Iya kan? Dia pelit, tapi rajin. Dia jahat, tapi suka nolong. Kayak Robin Hood. Jadi tutupilah kejahatanmu dengan kebaikan. Preman pensiun sangar tapi takut sama istrinya. Sama ya? Sama. Rata-rata bapak-bapak takut sama istri ya? Ya Umar bin Khattab aja takut sama istrinya. Ada yang datang mengadu kepada Umar bin Khattab. Mirip. Ada yang datang mengadu. Kenapa kamu datang ke sini? Mau ngapain? Mau ngadu ya? Tidak jadi Umar. Kenapa tidak jadi ngadu? Karena sebenarnya saya tadi mau mengadu tentang istriku yang suka marah-marah sama saya. Ternyata Umar juga dimarahin sama istrinya.
Kata Sayyidina Umar, mau tahu kenapa saya tidak membalas ketika istri saya marah? Saya tetap diam karena istri saya lah yang menyiapkan bekal kebutuhanku, pakaianku, makananku. Yang kedua, istriku lah yang melahirkan anak-anakku, membesarkan anak-anakku. Kemudian yang ketiga, istriku lah yang membuat saya tidak berdosa. Berbanding terbalik ya. Yang pertama mobil baru, habis itu mobil tua. Iklan terus ya. Amalan yang pertama apa tadi? Isinya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Taubat. yang keempat, Bikin rencana baik. iya. Sekarang pindah ke bagian kedua. Bagian kedua adalah doa. 1, 2, 3. Doa. 1, 2, 3. Doa. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Ya Allah, kemana? Jamaah, jangan berhenti untuk berdoa. Isi doa 1. Catatan untuk doa. Doa adalah permohonan. Jadi kita yang butuh doa ya. Berdoa ya. Berdoa ya. Berdoa. Saya mau pandang wajahnya kabur. Pasti saya tahu Mbak Nanik ini. Nanik ini. Nggak usah tanyain beritahu saya. Iya tahu saya. Gambarnya Mbak Nanik gitu. Yang pertama apa? Doa adalah permohonan. Yang kedua, doa adalah kedekatan sama Tuhan. Doa adalah kedekatan. Kalau mau dekat sama Tuhan, selalu berdoa. Mau dekat sama Allah, berdoa. Apa artinya salat? Salat artinya kumpulan doa-doa. Salat adalah kumpulan doa-doa. Salat adalah permohonan. Yang ketiga, doa tarik menarik dengan takdir. Tarik menarik dengan Takdir. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa. Ada 3 yang bisa merubah takdir. Yang mana itu takdir? Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak bisa mengelak. Coba yang kemarin 12 orang kebakar. Dan kecelakaan itu. Kita tidak bisa mengelak takdir. Tapi takdir bisa dirubah dengan doa. Namanya doa tolak bala. Doa tolak. Sama yang lain. Lanjut yang keempat. Doa. Masuk kali. Kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan adalah doa. Jadi doa itu ada 3 macam. Tulis. Doa itu ada 3 macam. Doa bentuk ucapan, doa bentuk doa bentuk perbuatan. Kemudian yang ketiga, doa bentuk isyarat. Doa bentuk perbuatan. Nih, tawaf, sa'i, haji, itu perbuatan. Jadi kita berkeliling Ka'bah 7 kali, itu doa itu. Makanya salat itu kumpulan doa-doa. Ada ucapannya, ada gerakannya, dan ada isyarat. Illallah. Syarat.